Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabarnya hari ini? Semangat? Puasa tetap semangat ya? Coba buktikan. Semangat. Bawa cek dulu untuk konsentrasinya. Dapat 1, yes. Dapat 1, yes. Dapat 2, Oke. dapat 3, dapat 4, Konsentrasi. konsentrasi lagi ya. Dapat 1, yes. Dapat 2, Oke. dapat 3, Semangat. dapat 4, konsentrasi. Dapat 5, siap belajar. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar, kita akan mempelajari bersama, yaitu tentang, coba kamu baca itu dulu, Pak. Apa itu bacanya? Beda-beda tapi tetap sama-sama juga. Beda-beda tapi tetap sama. Maksudnya apa? Berbeda-beda tetap tempat satu jiwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jiwa. Sama dengan simbol dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap sama jiwa. Tetap satu dua. Nah, coba kalian perhatikan. Nanti yang akan kita pelajari yaitu mulai dari diri kita sendiri. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama tentang kebinekaan global, kemudian kebinekaan nasional, kebinekaan dalam skala personal, kemudian kebinekaan dalam skala sekolah dan menjadi sekolah yang damai. Sekolahmu sudah damai apa belum? Sudah. Tidak ada perundungan, tidak ada bullying. Lah. Oke. Dunia yang berwarna. Ya, nah setelah mempelajari ini nanti, kalian yang pertama memahami konsep realitas keberagaman, kemudian mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Bingung? Bingung? Bingung. Kita pelajari bersama. Nah, ini pertanyaannya. Apa jadinya jika Bingung. dunia ini seragam? Mamane, uangnya kok putih-putih semuanya? Sak dunia ini putih kabeh, orang masih ireng. Rane Berarti bedane. rambutnya keriting ya keriting semuanya, nggak ada yang lurus. Berarti makanya matanya ya belok-belok kabeh. Belok kabeh. Kira-kira apa yang terjadi? Sama. Nggak bisa dibedain. Gak bisa membedakan, mana Dava, gak bisa membedakan mana Fadil, ya gak? Iya ya. Kemudian, kamu pernah gak sih terpikir pengen terlahir sebagai bangsa lain? Iya. Kamu sekarang kan terlahir sebagai bangsa Indonesia. Pernah gak terpikir terlahir sebagai bangsa lain? Pernah. Siapa yang pernah? Pernah. Pengen terlahir sebagai bangsa apa? Nah, yang bangsa apa? Bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Raisa. Bangsa Eropa. Kenapa kok Eropa? Karena putih. Karena apa Raisa? Karena keren aja. Keren. Ada lagi yang lain. Ada yang pengen terlahir sebagai bangsa Afrika. Tidak. Dan adalah apa? Pertanyaan yang terakhir. Menurutmu keadaan dunia saat ini, dunia itu berarti nggak cuma Indonesia. Dunia itu berarti dunia. Se alam semesta berarti kalau dunia itu.
sedang baik-baik saja atau tidak? Kenapa kok tidak? Apa? Banyak sampah di mana? Banyak sampah di mana-mana. Ada apa lagi? Palestina dan Israel. Terus Polusi. polusi udara. Virus corona. Covid-nya sudah selesai. Nah, kamu perhatikan. Jadi sejak zaman dahulu kala, manusia itu bermigrasi. Bermigrasi itu apa? Pindah ke tempat. Dari tempat asalnya menuju tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih Layak. Orang biasanya mau berada dan dapat pekerjaan, dia pindah ke Jakarta mencari pekerjaan di sana. Tujuannya apa? Agar mendapat penghidupan yang lebih baik. Nanti di Jakarta kerja sebagai tukang bangunan, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja apa ya? Jualan bakso, laundry. Akhirnya sukses, kos-kosan. Kembali ke kampung halaman, Udah kaya. lebih berhasil. Apa ini? Selama berabad-abad ini berarti selama beratus-ratus tahun, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Kayak kita Indonesia dengan Malaysia, Indonesia. Enggak apa? Indonesia sama Malaysia kok itu. Malaysia bagian Indonesia. Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Arab Saudi hidup berdampingan dengan damai ya. Nih, perhatikan ya. Ini manusia dari berbagai bangsa. Mereka hidup berdampingan secara damai. Tadi sudah dijelaskan kalau tadi manusia itu hidup berdampingan secara damai, tapi ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Anti pendatang itu apa? Orang ke Indonesia nggak boleh ke Malaysia. Kayak apa? Korea Utara, mamanya contohnya ya. Tapi kita bisa mulai masuk ke sana. Anti pendatang nggak mau didatangi orang dari bangsa lain juga mau. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Pokoknya warga negara mereka nggak boleh ada dari mana-mana, itu nggak boleh. Ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa orang. Nah, mereka ini balik kembalikan ke tempat asalnya. Nanti ada Greenland, Kanada, United States, Jermani, Rusia, Cina, Filipina, Afrika, Brazil, Argentina, sama Australia. Tapi kamu diskusikan dengan teman sebangkumu saja. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Kemudian apa yang disebut dengan penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Ya. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Silakan diskusikan secara satu kelompok, satu bangku. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ini. Tidak usah ditulis nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika ditanya bisa. Tapi ini ada paling yang buatlah ketentuan refleksi dan membersihkan bagian sedihnya yang jika manusia di dunia hanya tinggal boleh di tempat asalnya.
Gimana? Jawabannya apa? Bangkrut, kenapa bangkrut? Karena nggak ada Gak ada? Gak ada pekerjaan yang bisa kerja di tempatnya sendiri. Bosan. Oke, yang kedua. orang yang lahir di tempat aku. Orang yang lahir di tempat itu. Yang ketiga. Wewenang itu kebijakan. Peraturanmu apa kalau kamu sebagai orang yang memiliki wewenang, makanya kamu sebagai presiden. Nah, kebijakanmu itu apa? Boleh nggak orang bermigrasi ke negaramu? Alasannya? Yang karena Dia bisa hidup berdampingan. Oke, tepuk tangan untuk programnya Mbak Rika. Yang kedua, satu lagi dari anak muda ya. Dia sama Paula. Ya, Mas Firman, silakan. Orang emang gitu kok, nanti burem kalau nggak digituin. Kayak bed beneran mati ngono tuh, dan ora peteng. Tuh kan kita cahaya tak nera di bina. bagaimana sebenarnya Sing banter. Tidak ada tulis. Terus. Apa yang disebut? Orang yang lahir di tempat itu. Kemudian yang ketiga. Bagaimana? Nah. Bagaimana kebijakanmu, boleh nggak orang asing masuk ke negaramu? Alasannya kenapa? Biar bisa ada turis, saling sukar, betul kan? Budaya tadi menambah ilmu pengetahuan. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Yang pertama, pasti akan bosan. Yang kedua, ilmunya tidak bertambah. Wawasannya hanya itu saja. Tidak dapat dari negara yang lain. Yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Penduduk asli itu orang yang lahir di tempat itu. Nah, sekarang kalau ada orang Indonesia kebetulan piknik ke Amerika, dia sedang hamil. Kemudian di Amerika sana dia melahirkan. Masa dia penduduk asli Amerika? Enggak. Terus bagaimana apa yang jadi penduduk asli? yang hidup di sana. Secara turun Run. yang hidup di suatu tempat secara turun temurun. Temurun. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Tadi sudah betul, memperbolehkan warga asing untuk datang. Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan, untuk saling saling bertukar informasi, bertukar ilmu, kemudian bisa mempelajari budaya-budaya dari negara lain. Kalau ada anak yang hilang, gimana cara mengetahui itu anak kandung apa bukan? Tes DNA. Sekarang udah zaman modern ya. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di dalam kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita
semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan merujuk pada sumber yang sama. Jadi dalam darah kita ini mengalir darah dari berbagai bangsa. Sama Arab, sama Inggris. Iya, ada kan yang keturunan dari Inggris Jawa, ada nggak? Cina. Arab Jawa, ada nggak? Cina Indo, ada nggak? Ada. Jadi dari SDM ternyata presentasi gaji pertengahannya itu hanya 3,4%. Bahkan di Asia Tenggara atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini bukan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Anda dan baik gitu ya. Itu juga ya ternyata ada Vietnam gitu, mungkin karena aku mungkin itu juga aku sebenarnya bisa Vietnam. Lembaga bangsa ada juga beragam bahasa. Nah ini fakta ragam bahasa ada 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia yang menghuni di dunia ini. Ya, ada sekitar 7,7 miliar. Masing-masing kita itu ada segitu. Kemudian ada 6.500 bahasa etnik dan nasional digunakan bercakap-cakap penduduk dunia. Ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, Arab, bahasa Sunda, bahasa apa lagi? India. Jumlahnya itu ada kurang lebih ada sekitar 6.500. Banyak ya. Tapi yang kami sendiri tidak. Dari 6.500 ke 6.500 kamu bisa berapa? Dua apa? Aku Jawa sama Jawa Barat Indonesia. Kemudian kurang lebih ada 4.200 agama. Tidak hanya 6 agama, tapi ternyata ada 4.200 agama dan kepercayaan. Ada Selain 6 agama kemudian ada 5 benua. Nah ini yang perlu kamu ketahui. Nah selain tadi fisik, kita juga ada keragaman pikiran. Keragaman pemikiran pada Komentar. pergaulan. Contohnya kayak tadi, ada pertanyaan di papan tulis di layar, ada pertanyaan, kalian jawabnya kan beda-beda. Itu membuktikan kalau kita selain keragaman fisik juga ada keragaman pemikiran, keragaman pandangan. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Kalau tidak paham keragaman budaya, tidak akan bisa menghargai budaya orang lain. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah ini, jadi kalau ada suatu tempat, kalian dulu, umpamanya ada suatu tempat di situ orangnya sama semua, uangnya kode KP, pandangannya sama semua. Dan itu biasanya nanti ketika dia pindah ke tempat yang lain, dia pikirannya, pandangannya itu sempit, mudah marah, tidak menoleransi orang lain, pokoknya mau menang sendiri, biasanya seperti itu. Ini bahwa masyarakat kisah sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya,
tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang Nah ini, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran. Intoleran itu berarti tidak ada toleransi. Seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Jadi di Amerika Serikat itu orang-orang yang berkulit hitam itu didiskriminasi. Diskriminasi itu apa? Kayak diasingkan, kayak dimusuhi, nggak mau berteman dengan mereka. Ya. Kemudian juga kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Kita termasuk Asia bukan? Iya. Nih lagi, contoh lagi. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Mereka sampai melarikan diri dari negaranya. Karena apa? Itu tadi tidak ada toleransi, tidak menerima yang namanya keberagaman. Menurut Human Rights, 1 juta orang suku Uighur telah ditahan. Mereka harus memberikan tes DNA. Ya. Nah ini yang terakhir. Kunci sukses abad ke-21. Apa itu 21 itu kita ini loh. Ini udah abad 21. Abad 21 itu kalian nggak boleh ketinggalan zaman. Bagaimana cara agar sukses? Yang pertama, penyelesaian masalah inovatif. Kemudian terbiasa berpikir kritis. Berpikir kritis itu kayak tadi bahwa kasih pertanyaan-pertanyaan, kamu harus berani menjawab. Jangan minder, jangan takut. Harus berani menyampaikan pendapatmu, itu cukup berani. Ya. Kemudian membaca yang baik. Ini yang kurang. Sudah banyak membaca apa belum? Sudah apa belum? Belum. HP gunakan sebaik-baiknya. Buat nonton video yang bermanfaat. Buat baca ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa. Kemudian eksplorasi investigatif. Mengembangkan keterampilan penelitian menggunakan teknologi untuk menemukan solusi. Kemudian komunikator yang kreatif. Komunikator itu berarti intinya tadi berani menyampaikan pendapat. Yang terakhir adalah pembelajar yang pandai. Jadilah siswa yang pandai. Jadilah siswa yang cerdas. Jadilah siswa yang percaya diri. Itu kunci sukses di abad 21 ini. Kalau di abad 21 ini kamu masih menjadi siswa yang minder, siswa yang tidak berani mengungkapkan pendapat, siswa yang tidak mau berpikir kritis, mau nyerah toh, maka kamu akan ketinggalan dengan yang lain. Siap ya menjadi pelajar yang cerdas, kreatif? Siap? Oh, siap? Oke. Siap. Tapi ini nggak bisa ini coba ya. Kalian punya nggak sih teman dari negara lain? Nggak ada caranya ini. Sosmed. Cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Yang pertama yang ditanyakan, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Yang kedua, bagaimana dia melihat mereka? Kalau ada orang yang datang ke negaranya, bagaimana pendapatnya? Kemudian bagaimana orang yang beragama
lain? Yang punya Facebook? Nggak ada. Facebook nggak punya? Nggak boleh. Punya dari yang juga. Coba tanyakan. Dia pernah inspirasi itu apa bukan? Kemudian ini coba kamu tanyakan bagaimana dia pendatang dan sebagainya. Siapa yang punya tadi? Aku punya. Punya. Pindah orang mana? Orang Inggris. Kamu kalau bercakap-cakap pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris bisa jawab? Bisa tapi dikit. Tapi dikit nggak apa-apa, udah bagus dicoba terus. Yang lainnya selain Dinda, Nea orang mana? Masih punya. Orang mana? Papua itu masih negara kita. Papua Nugini. Oh, Ayo. Dari mana? Singapura. Dari Singapura. Oke, nah ini tadi yang kita pelajari tentang keanekaragaman, kemudian tentang toleransi, bagaimana menghadapi keanekaragaman tersebut. Kemudian yang di akhir ini ada PR untuk kalian, bagi yang sudah punya sosmed ya, dipraktekkan. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.